untuk mempersiapkan acaranya, kami dari P3SI memberikan beberapa informasi. Yang pertama adalah untuk kegiatan bulan September tidak ada tadarus. Nah, kan ini semoga ada Bapak Ibu pimpinan yang sudah rawuh di sini sehingga nanti bisa memberikan informasi kepada tim yang ada di unit masing-masing. Mohon maaf, sekiranya hari ini saya menyampaikan kepada panjenengan semua, Bu Rektor, Bu Ririn, tidak bisa rawuh di acara kegiatan pagi hari ini, dikarenakan ada beberapa agenda PP Aisyah dan PP Dikti Muhammadiyah. Sehingga beliau berpesan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ada berbagai acara rangkaian kegiatan pada hari ini yang bersamaan dengan agenda. Rekan-rekan yang saya banggakan, untuk September minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nanti kita mulai 8 sampai 9, yaitu dengan kita kuliah bareng untuk manhaj tarjih. Nah, semoga nanti tidak ada alasan lagi apa itu tarjih. Ya paling tidak itu tarjih itu tahu. Nah, sehingga akan kita bahas pada 3 session berturut-turut pada September tahun 2021. Insya Allah kalau nanti ada permintaan dari rekan-rekan semuanya terkait dengan keberlanjutan akan kita agendakan kembali. Saya kira itu, kemudian nanti rekan-rekan bisa mengisi presensinya lewat tadarus masing-masing. Insya Allah saya dari bagian P3SI dengan Bu Erika sudah mengingatkan kepada pendamping tadarus untuk bisa membuka presensi di P3SI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu dengan diawali dengan bacaan basmalah dan niat untuk memperoleh ilmu dengan di kuliah manhaj tarjih bersama Ustadz Imam dan Ustadz Nazar. Sebenarnya pada hari ini mohon maaf karena Pak Agus selaku bagian IT juga akan bergabung, tetapi karena beliau Pak Agus ini masih banyak agenda dan kegiatan terkait dengan kampus, mohon maaf tidak bisa bergabung dengan tim Pak Ustadz Imam dan Pak Ustadz Nazar, sehingga insya Allah nanti Pak Agus akan bisa bergabung untuk selanjutnya, insya Allah. Ngaten kemawon Pak Nazar dan Pak Imam, apakah sudah siap? Insya Allah, suara terdengar jelas Ibu. Alhamdulillah. Rekan-rekan perlu saya sampaikan, nanti tanya saja terkait dengan manhaj tarjih. Ini terbuka, ini sarasean, kita buat sarasean. Bertanya itu jauh lebih bagus daripada nanti kalau ditanya manhaj tarjih itu apa, isinya apa, gak mudeng saya gitu ya. Saya rodok sungkan ini ya. Artinya pimpinan dengan amanah di P3SI ini diminta untuk dari yayasan atau dari BPH bahkan dari PP Dikti Aisyah itu untuk menanamkan terkait dengan apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah, sehingga nanti rekan-rekan bisa sedikit berbagi ilmu dengan rekan yang lain terkait dengan ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang kita pelajari sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Saya kira itu, mohon bagi Bapak Ibu pimpinan di unit ataupun di Kaprodi, saya minta untuk menyapa timnya. Semoga tidak ada yang tertinggal, semoga semua bisa mengikuti agenda dengan baik. Saya serahkan sepenuhnya untuk waktu hari ini kepada Ustadz Nazar dan Ustadz Imam. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah mabad. Alhamdulillah, pada
pagi hari ini kita dalam suasana yang berbeda. Biasanya kita melaksanakan tadarus, ya. Tapi kita juga ini masih dalam suasana tadarus, artinya kita masih suasana untuk belajar. Dan pada hari ini insya Allah kita akan bincang-bincang mengenai manhaj tarjih Muhammadiyah ya, bersama saya Imam Muqayyadi, dan nanti akan dibersamai oleh narasumber kita Bapak Nazaruddin Latif, MSI, kandidat doktor insya Allah. Ya. Dan insya Allah nanti dalam pembahasannya ini kita akan fokuskan mengenai manhaj tarjih. Ya. Mungkin di antara kita semuanya ya, sudah sering mendengar istilah tarjih. Karena dalam majelis yang ada di Muhammadiyah ada majelis tarjih, majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, yang mana di antara hasil produknya yaitu himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang memiliki ya. Tapi dari mana itu bisa sampai pada istinbat sehingga muncul himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Namun sebelumnya ya, ini kita sapa dulu Pak Nazaruddin. Assalamualaikum Pak Nazar. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah dia sangat fresh sekali. Insya Allah akan nanti bisa menyampaikan ilmunya kepada kita sekalian tentang manhaj tarjih. Nah, jadi bahasan kita adalah mengenai manhaj tarjih ini Pak. Mungkin langsung saja nih untuk menyingkat waktu kita minta ke Pak Nazaruddin untuk menjelaskan sedikit sebagai prolog tentang apa itu manhaj tarjih. Monggo Pak Nazaruddin. Terima kasih. Wah, temanya berat ini Pak. Apa enggak kebalik jenengan yang justru yang harus menyampaikan, karena jenengan yang kompeten kan. Tapi ya oke lah, kalau memang saya dimintai untuk menyampaikan ini ya coba saya sampaikan sebisa saya ya. Artinya kan ini kan apa ya, kita sama-sama belajar ya, deres lah. Oke, baik. Yang namanya manhaj tarjih itu kan kalau secara harfiah itu kan sama dengan melakukan tarjih manhaj itu ya, melakukan tarjih. Jadi kalau dari segi istilah berarti selalu dengan melakukan tarjih. Nah, sedangkan tarjih sendiri itu kan mempunyai makna melakukan pengkajian atau ya, menilai ya, terhadap dalil-dalil syar'i yang mana ini mungkin barangkali tampak bertentangan. Nah, sehingga dalam proses ini dalam melakukan penilaian itu nanti akan dilihat kira-kira di antara dalil itu yang lebih kuat yang mana. Nah, sehingga nanti yang lebih kuat itu yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan amalia. Nah, oke. Nah, sehingga dalam hal ini manhaj tarjih itu mempunyai makna sebagai cara atau metode atau jalan ya untuk melakukan tarjih. Nah, karena itu difahami sebagai metode atau cara, maka dibutuhkan pendekatan atau metode yang mana metode atau pendekatan ini berfungsi untuk memperkuat ya, cara melakukan tarjih itu sehingga di dalam melakukan istinbat hukum itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi yang namanya melakukan tarjih itu tidak boleh asal-asalan. Nah, atau misalkan dengan cara menggunakan pemahamannya sendiri-sendiri. Nah, itu tidak boleh. Masalahnya apa? Ini dalam organisasi tentu ada aturannya, ada ketentuannya, gitu kan. Nah, sehingga ketentuan ataupun cara yang dipilih itu pun sesuai dengan kesepakatan bersama-sama, jadi melalui musyawarah. Nah, kan berbeda ya. Kalau misalkan istinbat hukum dilakukan sendiri ya dengan banyak orang atau jama'i itu kan lain kekuatannya. Kalau sendiri itu kan ya kekuatan mengikatnya hanya untuk pribadi ataupun hanya orang lain yang memang setuju ataupun sependapat. Tapi ketika hal itu dilakukan oleh banyak orang yang sifatnya jamaah itu, nah maka kekuatannya lebih kuat, lebih bisa dipertanggungjawabkan secara kolektif. Nah, berarti artinya di sini Muhammadiyah mengambil jalan ijtihad melalui manhaj tersebut ya. Nah,
Berarti jika Muhammadiyah mengambil jalan tadi istihad berupa dengan manhaj tersebut, berarti Muhammadiyah kalau begitu seakan-akan tidak mengikuti adanya madhab yang ada di Indonesia ini, ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali ya. Nah itu berarti Muhammadiyah tidak bermadhab. Bagaimana itu? Apakah atau ini bermakna Muhammadiyah itu membuat madhab sendiri ya? Atau tidak bermadhab sama sekali? Ya, ini memang pertanyaan klasik yang sering ditanyakan terus. Ya, seakan-akan memunculkan pengertian Muhammadiyah itu anti madhab, kemudian tidak menghargai madhab atau menolak, atau tadi membuat madhab sendiri kan begitu. Nah, kenapa sudah ada madhab-madhab yang sudah terkenal dan ini sudah melakukan istinbat hukum yang begitu luar biasa, kenapa membuat sendiri? Apa tidak percaya kan begitu? Baik. Nah, jadi gini, Muhammadiyah memang menyatakan diri tidak bermadhab. Tapi perlu difahami bahwa keputusan untuk tidak bermadhab itu bukan berarti Muhammadiyah itu tidak menerima atau menghargai madhab-madhab yang ada gitu. Siapa yang tidak kenal dengan madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Semuanya hebat, luar biasa. Nah, Muhammadiyah memilih untuk tidak bermadhab dalam artian tidak mau terikat dengan salah satu atau madhab. Nah, kalau misalkan hanya terikat dengan madhab tertentu, berarti dalam melakukan islam yang satu dengan madhab lain itu kan bisa saling melengkapi. Nah, maka dengan pilihan untuk tidak bermadhab akan lebih luas, sehingga ketika melakukan sidang tarjih itu ya, ini kan juga dalam rangka ijtihad ya. Nah, itu akan tetap melihat pendapat-pendapat yang ada di madhab-madhab itu ya, yang terkenal itu madhab arba'ah itu ya, 4 itu kan. Nah kemudian Muhammadiyah juga akan merujuk Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Nah setelah itu kemudian dimusyawarahkan bersama-sama, nah kemudian menjadi semacam keputusan resmi dari organisasi. Nah, andai kata hasilnya sama, ya oke, itu memang sama, tapi bisa jadi kan metodenya kan berbeda. Tapi kalau misalkan berbeda, ya tetap menghormati pendapat dari madhab yang ada kan begitu. Berarti bukan berarti tidak setuju dengan madhab, bukan. Tapi memang karena masalah fikhiyah itu memang selalu berkembang, betul. Dan perlu istihad baru. Kemudian, baik kalau begitu tentunya jelas tadi ya, untuk menentukan suatu hukum, misalkan kita buku yang namanya metode atau manhaj tadi. Sebenarnya mengapa sih kita harus pakai metode manhaj tersebut? Kan kita sudah jelas punya platform, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa masih harus butuh metode lagi ya gitu? Ya, Al-Quran dan Sunnah kan. Ya. Ini. Jadi yang namanya metode ya itu merupakan bentuk ini ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi bukan berarti dengan menggunakan metode kemudian lantas tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah atau mengabaikan keduanya, tidak. Nah, Nabi kan menyatakan aku tinggalkan 2 perkara yang mana kalian tidak akan menemui kesesatan apabila berpegang pada 2 perkara itu kan, yaitu kitab Allah dan kitab Rasul kan begitu. Nah metode itulah yang digunakan untuk memahami ini. Nah saya kira hampir semua organisasi itu juga punya metode gitu. Entah disebutkan secara jelas ataupun tidak ya, secara dohir atau tidak, eksplisit ataupun implisit, tetap menggunakan metode. Nah dari metode yang digunakan bisa jadi berbeda. Nah Muhammadiyah memang menggunakan metode bayani, burhani, irfani sebagai kerangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah ini digunakan untuk melakukan istinbat hukum ketika menghadapi persoalan-persoalan. Lebih persoalan itu kan selalu berkembang terus gitu. Nah sehingga metode itu yang digunakan. Wah ini ada istilah lagi, metode bayani,
Burhani Irfani. Irfani. Nah ini apa lagi nih? Coba mungkin saya jelaskan lagi tentang metode tersebut biar teman-teman sekalian juga bisa memahami apa itu metode Bayani Burhani Irfani tersebut. Oke. Kalau metode Bayani itu kan ini menggunakan sumber Tekstual ya. tekstual. Dalam artian gini, kita di dalam memahami persoalan itu kemudian kita merujuk pada Al-Quran Sunnah. Nah, itulah Bayani. Nah, sedangkan Burhani ini lebih ke ini, kalau kita meminjam istilah, ada istilah apa ya, kauliyah, nah, berarti ini yang kauniyahnya gitu loh. Ayatul kauniyah, berarti kan membutuhkan penelitian atau ilmu pengetahuan. Nah, itulah Burhani. Nah, kemudian kalau Irfani kan lebih bersifat ke spiritual. Jadi dalam persoalan agama itu kan ada nilai-nilai. Nah, itulah yang masuk ke dalam rangka Irfani, termasuk sikap ihsan itu juga bagian Irfani itu. Nah, kalau dicontohkan ini, misalkan di dalam menentukan awal Ramadan misalkan gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan sumber Bayani ya. Nah, sumu liru'yatihi wa fuftiru liru'yatihi kan begitu. Nah, sedangkan Burhani ya, misalkan dengan menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi dan sebagainya, dan sekarang dihitung kira-kira posisi hilal itu di mana gitu. Berapa derajat? Nah, itulah Burhani. Nah, apalagi seperti di Indonesia kan, kita menggunakan ruqyah itu kan juga kesulitan, maka membutuhkan ilmu-ilmu bantu gitu. Nah, itu yang masuk dalam rangka Burhani. Sedangkan Irfani ya, memang ini dimensinya luas ya. Kalau misalkan di dalam sebuah forum begitu untuk melakukan istinbat hukum, nah kemudian itu kan membutuhkan etika-etika atau akhlak gitu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana sikap kita menyikapi itu gitu. Apakah kita ini memaksakan kehendak agar pendapat kita itu yang diterima? Nah, padahal kan tidak. Di dalam sebuah musyawarah tentu yang dicari itu adalah kebenaran, bukan pembenaran, kan begitu ya. Ini yang istilah yang sering diungkapkan oleh Pak Imam ini, saya pinjam ini. Nah, jadi kan itu. Nah, ketika pendapat ternyata yang disepakati bersama itu adalah pendapat teman kita, ya sudah kita terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dan kemudian kita meyakini bahwa itulah insya Allah yang terbaik di dalam keputusan musyawarah itu. Nah, ini contoh sekilas tentang Bayani Burhani Irfani. Berarti untuk itu kaitannya dengan metode atau cara-cara ya kalau Irfani, sedangkan mungkin secara ibadahnya sendiri tentunya kita patokannya tetap pada Bayani gitu. Tapi contoh tadi puasa ya caranya mulai dari menahan makan, minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi cara menentukan awal Ramadan itulah yang bisa menggunakan membutuhkan Burhani juga. Burhani Irfani gitu. Oh ya. Nah, kan biasanya kan orang wah lebih kenapa sih enggak harus Bayani saja kan lebih jelas, Al-Quran sudah enak tinggal kita aplikasi saja. Kenapa kalau harus ketiga-tiganya itu apa memang nggak bisa kalau hanya satu metode saja itu? Gini, persoalan itu kan berkembang terus. Gitu. Mungkin kalau pada masa-masa lalu ya, dalam artian masih bersama Rasulullah, kita bertanya pada Rasulullah selesai. Bisa, karena beliau itulah orang yang menyampaikan risalah itu kan. Dan termasuk juga Rasulullah itulah yang memberikan contoh kan gitu. Nah, sedangkan kita yang jauh, apalagi dengan permasalahan yang begitu kompleks yang semakin berkembang terus, mau tidak mau kan kita juga dalam tataran tertentu. Kita ini kan juga butuh ijtihad. Ijtihad itu kan kita mengerahkan segala upaya, kemampuan, pemikiran, keilmuan yang kita miliki ini, ya kan, untuk melihat persoalan itu. Nah, kemudian kita melakukan mengambil istinbat hukum atau ketetapan hukum. Nah, maka dengan melihat kompleksitas persoalan yang begitu
banyak dan begitu ribet itu, ya, maka kita juga membutuhkan metode-metode seperti Burhani dan Irfani. Kalau gitu. Nah, contoh sekarang gini lah, ini kan masa pandemi. Nah, oh ya, tetap kewajiban sholat. Tapi bagaimana ya dalam melaksanakan sholat itu kita juga berpikir tentang ini keamanan dan sebagainya kan, sehingga sholatnya pun terpenuhi dengan baik, ikhlas, khusyuk kan gitu. Nah, dari sisi kesehatan juga bisa kita dapatkan kan. Nah, maka dibutuhkan Burhani. Nah, kan nggak mungkin kita bisa melakukan penelitian sendiri. Kita butuhkan ahli, paling tidak bilang. Kita bertanya pada ahlinya. Oh, bagaimana sih ini ya kecenderungan penyebaran virusnya itu seperti apa kan begitu. Nah, kita dapat keterangan-keterangan itu sudah termasuk Burhani, dan kemudian oh berarti ketika kita sholat cara untuk menjaga keamanannya seperti ini. Berarti jamaahnya ya terpenuhi. Terkadang kan ada yang berpendapat terus mending sholat di rumah saja. Kan dengan adanya metode tersebut kita bisa melaksanakan, tetap kita datang ke masjid, namun dengan cara-cara tadi, dengan Irfani tadi dan Burhani tadi, kita dengan cara misalkan menjaga jarak. Tapi gini loh, tadi ketika ada orang yang ya sudahlah dalam seperti ini berarti boleh sholat di rumah saja, itu tetap kita hormati. Itu kan juga dalam rangka ijtihad juga gitu. Artinya tetap menghormati, kita tidak perlu mengatakan itu kan bagian dari Irfani. Ya, ijtihad. Memang ijtihad itu ya tidak ada yang salah intinya ya. Semua ada pahalanya bahkan ya. Kalau benar itu dapat 2, kalau salah pun dapat 1. Tapi tentunya ijtihad dengan ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya nih. Baik. Nah, ini tadi kita sudah membahas masalah Bayani, Burhani, Irfani, itu sudah jelas sekali dari contoh-contohnya sudah diberikan. Namun yang sering kita dengar bahwasannya di Muhammadiyah itu mengenai ke sumber hukum nih, Pak. Nah, sumber hukum yang mana kalau di yang lain mungkin ada beberapa sumber hukum ya, ada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, masalah mursal dan lain sebagainya, istihsan. Nah, di Muhammadiyah ini sumber hukumnya yang pokok ada 2, Al-Qur'an dan Sunnah Al-Maqbulah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Sunnah Al-Maqbulah. Kenapa tidak Al-Qur'an dan hadis saja misalnya, atau Quran dan Sunnah Sahihah saja misalkan seperti itu? Ya, kalau Sunnah itu kan ya lingkupnya lebih luas ya. Ya, jadi kan bukan hanya sekedar perkataan saja, tapi ini juga meliputi perilaku atau contoh yang diberikan oleh Nabi, termasuk juga takrir kan. Nah, dan bahkan dalam pengertian yang lain lebih luas lagi, ini juga merujuk pada perilaku atau contoh yang diberikan oleh para sahabat. Nah, terus kenapa yang digunakan itu makbulah? Memang dulu pernah menggunakan istilah sunnah sahihah ya. Nah, tapi dengan menggunakan makbulah itu berarti begini, sebenarnya derajatnya sama dengan sahihah. Hanya saja kan di dalam sunnah-sunnah itu kan ada yang bisa diterima atau tidak. Kalau dari pengertian makbulah itu kan diterima. Nah, artinya begini, di dalam merujuk pada sunnah itu pun juga harus dipahami apakah sunnah ini ya ini bisa diamalkan atau tidak. Karena tidak semua apa yang diklaim sebagai sunnah itu bisa diamalkan kan begitu. Nah, maka Muhammadiyah menggunakan istilah sunnah al-maqbulah ini dalam rangka apa? Berhati-hati sehingga tidak mudah sekedar ada orang lain mengatakan sunnah kemudian diamalkan, tapi perlu diteliti. Nah, apakah memang benar dasarnya ini ya sunnahnya itu sahih atau tidak? Nah, kemudian kalau misalkan kok ternyata ini dalil yang digunakan ini ternyata derajatnya di bawah sahih, kira-kira masih bisa diterima atau tidak? Kan begitu. Kan banyak merujuknya pada sunnah tapi ternyata derajatnya beda-beda kan. Nah, maka harus dipilih dulu. Berarti intinya walaupun dhaif selama ada dalil pendukung atau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, betulnya itu bisa diterima. Itu kan kehati-hatiannya ya kan. Jadi tidak hanya kalau yang sahih semuanya bisa jadi ada sesuatu yang mungkin kita anggap itu masih dhaif, ternyata ya selama itu tidak palsu ya. Kalau palsu jelas tidak bisa ya, atau hadis ahad. Kalau masih
doif selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian mungkin tambah lagi apalagi ada hadis pendukung misalkan, itu berarti juga bisa dipakai sebagai sumber hukum. Gitu. Ya. Baik, mungkin ini kita beri kesempatan dulu buat Bapak Ibu ini mengenai manhaj tarjih biar tidak kami ngobrol berdua. Silakan dari Bapak Ibu kita beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita Bapak Nazaruddin Latif. Monggo. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Chat. Boleh saya bacakan? Oke, saya bacakan saja ya, saya bantu. Ada dari Rosid 2D nih, mohon maaf ya, ini siapa ya? Rosid 2D. Pertanyaannya satu, ciri-ciri manhaj tarjih. Sampun. Sampun, itu tok, gitu tulisannya. Terus yang kedua, yang ini, oh, yang lain saja dulu, nanti saya ada pertanyaan. Yang lain, monggo Ustadz. Monggo ciri-ciri manhaj tarjih ini. Nah, ini luas sekali loh. Ciri-ciri manhaj tarjih. Yang dilihat itu apakah ini produknya dilihat, oh kira-kira ini kira-kira hasil dari manhaj tarjih atau bukan, kan begitu. Kalau saya raba-raba dari pertanyaan itu ya. Karena memang pertanyaan belum spesifik ya. Nah, ini jadi di dalam memahami ini semacam produk ini, bisa jadi antara satu organisasi dengan yang lain itu sama hasilnya, bisa jadi. Nah, cuman kan ini metode yang digunakan bisa jadi berbeda. Nah, kalau tadi kita merujuk ke ciri-ciri manhaj tarjih itu kan berarti ini kan setara dengan melakukan ijtihad ya. Nah, paling tidak dengan cara apa? Melihat ini semacam alasan ataupun ini cara pemahaman terhadap dalil yang digunakan. Nah, jadi kalau misalkan kita ini misalkan membaca sebuah fatwa lah, misalkan begitu kan, atau mungkin himbauan ya, biasanya kalau kita berbicara tentang majelis tarjih biasanya yang mengeluarkan majelis tarjih. Nah, kemudian dari fatwa itu, nah kemudian menjadi pertimbangan apa? Oh, cara pengambilan dalil ini, dalilnya dari misalkan ayat Al-Quran ini, kemudian hadisnya ini. Nah, cara memahami seperti ini. Nah, kemudian ada nggak ini misalkan alasan lain, misalkan kalau berkaitan dengan burhan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mengatakan, oh ini loh ciri dari manhaj tarjih kemudian, atau ini loh cara istinbat hukum yang dilakukan oleh organisasi lain misalkan. Berarti ciri-cirinya diantaranya ini mungkin. Jadi ya tadi intinya ijtihad ya. Ijtihad itu mungkin hampir sama, tapi yang membedakan itu di Muhammadiyah itu misalkan dengan saya tambahin sedikit tentang wawasan atau semangat di dalam mencari sumber hukum. Kemudian tadi dari sumbernya. Kalau tadi saya sampaikan juga ini sebagai menambahkan ya, kita sama-sama diskusi. Kalau di dalam Muhammadiyah itu sumber pokoknya hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah tadi, Pak ya. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu seperti ijma, qiyas, kemudian ada masalah mursalah, istifsar, itu semuanya hanya sebagai metode untuk memahami kedua sumber tersebut. Ini sedikit tambahan. Kemudian juga tadi disampaikan juga oleh Pak Nazaruddin juga tentang pendekatannya, itu menjadi ciri khas. Pendekatannya ada bayani, burhani, dan irfani. Ya, itu yang diantara yang menjadi ciri-ciri daripada manhaj tarjih Muhammadiyah, termasuk prosedur-prosedur teknisnya. Ya, ketika menentukan suatu hukum, itu sebagai tambahan. Ya, tambahan lagi. Ya, saya kira Oke, mungkin monggo gitu ya. Mungkin dari yang lain silakan Bapak Ibu, atau ada mahasiswa juga nih sepertinya ini. Ustadz, ini di kolom ada lagi. Tadi saya nambah gini ya, Nyon Sewu. Tadi disebutkan bahwa di manhaj tarjih itu menggunakan tidak hanya pada hadis sahih ini yang mungkin sering kali
kita itu apa ya, ada rasa ragu-ragu, lah nek sing kuat kok jiko sing lemah, kenapa? Itu mohon nanti dijelaskan lagi ya Ustaz. Kemudian contoh-contohnya itu seperti apa? Kadang-kadang kan orang tadi yang namanya dunia ini kan luas dan banyak juga problematika dan masalah tadi yang disebutkan dari Ustadz Nazar. Mohon nanti bisa disebutkan itu karena selalu kita dapatkan sebaiknya ya kita menggunakan hadis yang sahih, yang kuat. Tetapi di Muhammadiyah, mengapa ini tadi, kalau saya tadi sudah mendengar, tetapi contoh-contohnya biar kami yakin betul gitu ya, bagaimana kita tidak ragu lagi bahwa apa yang kita laksanakan sesuai dengan manhaj tarjih ini benar-benar Allah akan berikan ridho juga. Kemudian ini ada pertanyaan dari Buning, Pak. Bu Mulyani, saya terima kasih untuk pertanyaannya. Ustadz, tolong dijelaskan lagi tentang Bayani, Burhani, dan Irfani. Tolong diberikan contohnya. Mungkin tadi memang sudah dijelaskan jelas, insya Allah jelas. Cuma suara dari Ustadz Nazar maupun Ustadz Imam tadi memang dikoneksi manhaj ada sedikit lowbat kayaknya katanya. Ya, sehingga mungkin ada suara-suara kayak gitu. Terima kasih, matur nuwun. Enggak, ini tadi pertama tentang apa tadi? Kenapa harus hadis apa? Kenapa yang selain hadisnya bisa diambil ya? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Nazar. Oke. Jadi begini, bukan berarti kok kenapa sih kalau ada hadis yang kuat kok memilih yang tidak? Nah, saya kira ini perlu diklarifikasi dulu ya. Bukan begitu. Jadi kalau memang ada hadis yang kuat, itulah yang dipakai. Gitu. Nah, sedangkan penerimaan terhadap hadis ya, yang ini derajatnya di bawah sahih, misalkan hasan ataupun dhaif misalkan, itu kan dalam kasus-kasus tertentu. Dan itu memang sudah apa ya? Bisa jadi ini sudah sedemikian populer di masyarakat. Nah, sehingga melalui tarjih itulah kemudian dinilai, dikaji. Loh, hadis ini kuat tidak? Gitu. Nah, jadi ketika setelah dinilai, oh ternyata hadis ini sebenarnya lemah. Tapi ini sudah populer. Gitu. Nah, maka ini apa? Dilihat meskipun hadis ini lemah, apakah masih bisa diterima atau tidak? Nah, dengan cara apa tadi? Ya, ditarjih itu tadi. Nah, andai kata hadis ini dhaif, tapi tidak ada pendukung ataupun hadis-hadis yang lain yang menyokong. Ini kan kalau dalam cara ilmu hadis kan begitu kan. Nah, maka ya tidak bisa diterima. Nah, berbeda kalau seandainya meskipun hadisnya ini lemah, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian ada lagi ya hadis-hadis lain yang menguatkan. Istilahnya kan dalam bahasa Jawa kan jujak posisi. Nah, itu bisa diterima kan begitu. Tapi ingat yang penerimaan terhadap hadis semacam ini biasanya tidak dilakukan pada ibadah kan, terutama ibadah mafdhol. Karena memang untuk ibadah kan ya dipilih dalil yang paling sahih kan begitu. Nah, sebagai contoh gini, di zaman Rasulullah dulu ada seorang perempuan itu diajak keluar untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Nah, itu kan sudah menjadi informasi yang sudah diterima oleh masyarakat. Nah, kira-kira ini termasuk dalil yang bisa diterima atau tidak? Nah, makanya melalui tarjih itulah kemudian dinilai tentang dalilnya ini, kemudian ada nggak dalil-dalil yang lain kan begitu. Nah, sehingga setelah melakukan berbagai macam proses, itu kemudian bisa diterima. Oh ya, makanya ketika sholat itu kan perempuan juga ikutkan begitu. Selama masih ada dasar yang sahih, berarti yang sahih itu yang utamakan. Kan berarti antara sahih sama yang makbul, misalkan yang lain itu dipilih yang bawah tidak. Kecuali kita akan melihat dari sisi misalkan
sosialnya dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti kita menyampaikan hadis sahih. Jadi justru hadis sahih itulah sebagai landasan yang pokoknya. Jika sudah ditemukan, tidak ditemukan dalam yang hadis yang sahih, maka kita akan atau majelis tajwid akan mencari hadis yang mungkin derajatnya di bawahnya, selama itu tidak mursal, tidak palsu dan sebagainya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Berarti maksudnya tadi maksudnya untuk ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah tetap pada mahan tarjih itu sesuai yang dilakukan oleh Rasul gitu ya. Tapi untuk urusan-urusan keduniawian kemungkinan seperti Ustadz tadi matur bahwa seperti kami ya, saya ini wanita, kadang-kadang juga kan ada hadis sahih sebaik-baik wanita itu kan berada di dalam rumah mengurusi anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan kami wanita ini juga diperbolehkan untuk bekerja selama mendapatkan izin, selama membantu suami untuk ini suami untuk urusan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, ini kami di Universitas Aisyah Surakarta ini tentunya kan perempuan semua, sehingga kegalauannya insya Allah tetap mendapatkan pahala ya Tat, gitu nggih. Ada yang laki-laki Bu. Oh iya, sebagian besar ya, sehingga kami bukan untuk mengamankan diri, tetapi biar rekan-rekan juga merasa ini ya Allah, insya Allah meridhoi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih Ustadz, matur nuwun sekali. Ini ada pertanyaan dari Bu Neng belum? Ya, ada lagi mungkin di chat nanti selanjutnya. Terima kasih. Di chat dulu ya. Bukan langsung saja. Oke, terima kasih. Ya, nanti kalau misalkan kesulitan ya tambahin. Terima kasih Bu Mulyani atas pertanyaannya. Ya, jadi Bu Bayani dulu. Jadi Bayani itu kan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara merujuk pada Al-Quran maupun Sunnah. Nah itu. Nah tadi kalau saya mencontohkan tadi ketika kita akan memasuki awal bulan Ramadan itu kan dalilnya kan sumu liru'yatihi waftimu liru'yatihi. Artinya ketika kita akan berpuasa maka dengan cara melihat hilal gitu. Ru'yatihi tadi, kan itu kan bentuk domir untuk menunjukkan hilal atau bulan sabit yang merupakan pertanda memasuki bulan yang baru. Nah, jadi gitu. Jadi dalam menyelesaikan persoalan kembali pada Al-Quran dan Sunnah itulah ciri dari Bayani. Oke. Nah, kemudian kalau Burhani ini kan pendekatan yang menggunakan ini bantuan dari ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita meminjam istilah ada qauliyah maka ada kauniyah. Ayatul qauliyah itu kan Bayani tadi. Sedangkan ayatul kauniyah inilah ilmu pengetahuan yang bisa kita jumpai di alam semesta ini, yang kita pelajari dan sebagainya. Termasuk ilmu kesehatan itu juga bagian dari Burhani. Ilmu ekonomi, kemudian astronomi. Kalau tadi saya mencontohkan tentang cara menentukan awal bulan Ramadan itu dengan menggunakan ilmu falak atau astronomi, itulah Burhani. Gitu. Nah, termasuk ketika kita ini menghadapi persoalan pandemi ini. Nah, itu kan sangat kental dengan nuansa ini Burhani. Dalam artian cara misalkan bekerja ataupun kita berinteraksi dengan masyarakat, menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya itu juga Burhani. Nah, karena memang berangkat dari ilmu pengetahuan dan bahkan melalui penelitian. Nah, kemudian sedangkan Irfani ini kan nilai-nilai spiritual gitu. Nah, termasuk intuisi ya, tetapi lebih ditekankan pada persoalan akhlak. Nah, terutama ini kalau dicontohkan ya, kita menghormati pendapat orang lain dengan cara ikhlas, dengan tidak mengatakan itu salah, itu juga bagian dari Irfani. Artinya itu kan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang memang sudah tertanam dalam diri itu kan melalui proses pematangan spiritual. Nah, itulah Irfani. Jadi Burhani ya
kembali pada teks ya Al-Qur'an Sunnah, cara penyelesaiannya ya dengan cara melihat dalilnya. Burhani ini juga mempertimbangkan keilmuan ya atau ilmu pengetahuan, sedangkan Irfani ini lebih pada persoalan akhlaknya gitu. Baik, itu penjelasan tentang Bayani, Burhani, dan Irfani ya. Sudah tentunya tadi kalau dikaitkan kembali kepada ya semangat Muhammadiyah, khususnya semangat tajdidnya ya. Tajdid kalau Bayani itu nanti kepada purifikasi tentunya di dalam masalah ibadah itu kan kembali kepada Bayani ya, seluruhnya tetapi nanti di tata caranya pelaksanaannya itu nanti masuk bagian atau termasuk bisa dipakai dengan metode yang 3 tadi, termasuk nanti untuk hal-hal yang sifatnya dinamisasi. Nah, dalam Muhammadiyah ada dalam tajdidnya ada purifikasi, ada dinamisasi. Entah di masalah dinamisasi itulah yang nanti akan banyak menggunakan ketiga metode tadi. Gitu. Mungkin ada lagi, tapi mungkin kalau tadi perempuan kerja di rumah tentunya boleh tadi ya sudah ya. Boleh. Kerja di luar tetap dapat pahala. Ya. Baik, monggo Bapak Ibu bisa jika masih ada yang tanyakan. Satu tak ini bagaimana menyikapi tentang sholat berjamaah di masa pandemi, tetapi di masjid itu mengabaikan prokes. Apakah mesti tetap berjamaah ke masjid atau bisa sholat di rumah? Mohon dijelaskan termasuk sholat berjamaah. Terima kasih. Masjidnya dulu. Moga Pak Nazar. Oke. Ya ini problem bersama ini. Ya, memang lebih-lebih laki-laki ya. Utamanya kan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu bisa dilakukan dengan begitu mudah, ya. Kalau kondisinya memang normal, kan itu. Nah, karena memang saat ini kondisinya pandemi, gitu kan. Nah, maka tata cara untuk melakukan itu kan juga butuh ijtihad, gitu loh. Ya, karena memang ini kan juga membutuhkan bantuan-bantuan dari ilmu pengetahuan. Kira-kira bagaimana kita itu bisa melaksanakan sholat jamaah dengan khusyuk untuk mengambil keutamaannya, tapi di sisi yang lain kita juga dituntut untuk menjaga keamanan untuk diri kita dan bahkan untuk orang di sekitarnya. Nah, ketika kita ini sholat di masjid berjamaah, tapi mohon maaf ya, di masjid itu kok tidak memperhatikan prokes. Kira-kira boleh nggak kemudian kita mengambil semacam istihad pribadi, apakah sholat di rumah atau mungkin di tempat lain gitu. Nah, maka yang menjadi pertimbangan adalah ini ya, kalau Bahyani tadi kan sholat berjamaah, sedangkan ini kita juga butuh ini burhani kan. Oh ternyata potensi terjadi penyebaran virus itu dengan tidak mematuhi prokes. Nah, itu kan juga harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, ya kita memilih untuk sholatnya, misalkan kita mencari masjid lain yang lebih memperhatikan protokol kesehatan. Itu kan lebih bagus. Nah, jadi ada keutamaan untuk memenuhi keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, kita juga memenuhi keutamaan yang lain juga, yaitu menjaga kesehatan dan keamanan untuk diri kita maupun yang lain. Kan begitu. Nah, terus kalau misalkan ada salah satu pribadi mungkin memilih ya sudahlah saya tak sholat di rumah. Apakah itu kita salahkan? Tidak. Kita hormati. Itu kan semacam ini kan pendapat. Dan tentu pendapat itu juga ada alasannya, ada dasar yang digunakan untuk mengambil pendapat itu. Caranya apa? Nah, kalau yang pilihan yang ini berarti dia mengutamakan ya untuk menjaga kesehatannya, keselamatannya. Ya itulah yang kita hargai di situ. Nah, bentuk penghargaan kita itulah bentuk irfan. Dan kalau kita membicarakan istilah dalam usul fikih itu kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya kan dia itu lebih menekankan pada untuk menghindari ya, kemadharatan.
Nah, baru setelah itu kemanfaatannya yang diambil, caranya apa? Oh iya, dengan cara seperti ini saya bisa sholat dengan lebih khusyuk gitu. Nah, itulah ya cara istimbat hukumnya seperti itu, meskipun dia melakukan secara pribadi ya kita hormati. Andai kata kita tidak sepakat, kan begitu. Nah, kalau sepakat ya itu beda lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan kita tetap ingin sholat berjamaah ya mungkin dengan cara mencari masjid lain yang memperhatikan prokes. Kalau memang kita mau menyampaikan, oh ya tolong jaga prokes, itu juga tidak mudah ya. Apalagi situasinya sudah seperti ini. Maka ya lebih baik ya kita perhatikan diri kita dulu. Ya, saya kira itu. Ya, jadi tetap sholat berjamaahnya terpenuhi, juga hak-hak untuk di badan kita juga terpenuhi, dan sampai salah satu terpenuhi, salah satu malah terzalimi. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita sudah ya, termasuk maka syariahnya seperti itu. Jadi kalau kita memaksakan diri, sedangkan kita tahu masanya sekarang masa seperti ini pandemi, kita memaksakan diri untuk rapat misalkan, ya nanti bisa membahayakan buat diri bahkan buat orang lain. Tuh, jadi dengan prokes itulah nanti sholat jamaahnya tetap terpenuhi, kemudian hak terhadap jiwa atau diri manusia juga terpenuhi. Tuh, ya. Dan pemenuhan jiwa itu juga memenuhi kebutuhan agama. Nah, itu termasuk apa namanya ya, hak 5 hak yang dalam Islam yang harus diwujudkan, kan? Termasuk menjaga diri, harta, akal, itu nih agama. Baik, mungkin itu penjelasan dari Pak Nazaruddin. Ada lagi dari Bapak Ibu? Ada lagi, Tat? Atau mungkin diberi kesempatan langsung ya? Kalau di chat ini ada. Dia langsung mungkin ya. Yang mau langsung monggo silakan bisa. Sambil menunggu, ini saya bacakan satu pertanyaan lagi, Tat, karena waktu ternyata berjalan dengan tepat ini ya. Bagaimana manhaj tarjih dan implementasinya untuk salah arah kiblat dan menunda waktu sholat karena masih ada pekerjaan. Misalnya tinggal sedikit selesai sehingga menunda sholat meskipun sebentar. Nah, ini pertanyaan dari Bu Rina. Terima kasih Bu Rina sudah mengingatkan kita. Oke. Monggo Ustadz. Merubah arah kiblat tadi nggih. Yang pertama merubah. Lupa Pak Ustadz, lupa arah kiblat, lupa. Oh, lupa. Salah arah kiblat. Misalnya kita bepergian, ternyata di situ tidak kemudian salah gitu, sudah terlanjur sholat, ternyata arah kiblatnya salah. Oke. Jadi ini kan kasuistis nih. Jadi di tempat kita tidak tahu mana arah kiblatnya. Nah, ya kita kan ini kan sholat itu kan dalam bagian dari perwujudan takwa, gitu kan. Mewujudkan takwa ya istilahnya mastata'tum gitu loh. Sesuai dengan kemampuan kita. Lebih-lebih ini persoalan kiblat, kita tidak tahu arah kiblatnya mana. Dan kita mau bertanya juga tidak ada orang yang bisa ditanya. Atau kita dalam satu rombongan ternyata nasinya juga sama. Dan ketika tanya arah kiblatnya sama, tidak ada yang bisa menjawab. Nah, maka dengan cara seperti itu ya sudah, kita mantapkan kira-kira arah kiblatnya itu mana. Nah, setelah itu kita sholat. Dan setelah sholat kok ada orang, misalkan penduduk setempat mengatakan, sholatnya salah. Nah, sholatnya sudah selesai, sudah. Insya Allah itu sudah diterima. Ya, artinya kita tadi sudah berusaha menetapkan kira-kira arah kiblat yang kita yakin itu yang mana, kemudian kita sudah sholat selesai. Nah, kan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini mungkin barangkali ini ya, dikaitkan dengan kesibukan ya. Nah, karena kesibukan kemudian lebih memilih untuk menunda pelaksanaan sholat. Nah, kalau ini kita bisa lihat dulu, kira-kira kesibukannya ini sangat urgent tidak? Kan ini ya,
entah itu pekerjaan atau apa, itu kan bisa dilihat dari sisi apa ya? Kalau misalkan pekerjaan itu ditinggalkan, justru malah menimbulkan madarat misalkan atau mafsadat. Contoh misalkan tenaga kesehatan, waktu itu sedang menghadapi pasien sedang kritis, sedangkan ini sudah masuk waktu sholat. Nah, apakah kalau misalkan pasien ini kemudian ditinggal untuk melaksanakan sholat, kira-kira berbahaya tidak? Kan itu. Jadi kita lihat dari segi urgennya. Nah, kalau ternyata kok ditinggalkan ini kok malah justru bahaya, ya maka utamakan ini dulu. Itu. Jadi apalagi menolong nyawa. Tapi kalau misalkan aktivitas atau pekerjaan itu bisa ditinggalkan sejenak untuk sholat, ya sudahlah kita memilih untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu bukan hanya sekedar ini ya, kepatuhan kita menjalankan perintah, tapi itu juga merupakan kebutuhan rohaniah kita. Gitu. Dengan sholat kita akan mendapatkan ketenangan, kemudian kenyamanan, sehingga nanti ketika bekerja akan lebih baik kan begitu. Jadi harus memperhatikan aspek urgen atau tidaknya pekerjaan itu kira-kira ditinggal itu membahayakan atau tidak. Selama tidak, ya lebih baik sholat. Tapi kalau misalkan ternyata madorotnya lebih besar kalau ditinggalkan, maka utamakanlah itu. Kan begitu. Oke. Baik, itu tadi. Jadi kalau masalah pertama tadi kiblat ya. Jadi kiblat itu kalau dalam keadaan tidak tahu tentunya tidak mengapa. Anggap saja kullu jihadin kiblat, setiap arah adalah kiblat ketika kita memang tidak tahu. Bagaimana ketika kita naik kendaraan umum ya. Jadi ya kemanapun arah mobil ya itu kiblat kita. Jadi tidak harus menghadap ke Ka'bah kecuali kita memang tahu dan dalam keadaan yang normal. Yang biasa. Kemudian tadi mengenai menunda waktu sholat ini juga sering ditanyakan yang sekaligus mungkin Pak Anjar bisa menjelaskan. Ini sering tanya mahasiswa itu kadang, wah saya enggak ketika Baitul Arqam misalkan itu, wah saya enggak mau menjamak karena masih daerah sendiri. Ini bagaimana, Pak? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Alasan menjamaknya apa? Kan begitu. Itu kan perlu ditelusuri dulu gitu kan. Sehingga orang melakukan jamak itu ya tidak sekedar mudah ya tak jamak baik. Kan begitu. Atau dengan cara yang sangat ini ya. Bagaimanapun apapun keadaannya karena ini berada di daerah sendiri saya tidak mau menjamak. Nah, karena menjamak itu kan ada sebab-sebabnya gitu. Nah, diantaranya misalkan sebagai musafir kan begitu. Nah, kemudian ada kemudian pas waktu ini ya, kalau nggak salah pas waktu ada pernah terjadi hujan ya. Nah, itu kalau difahami secara dohiriyah kan begitu. Tapi ada juga ya, hal yang perlu difahami secara batinnya. Atau musafir itu kan kondisinya bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar status dohiriyah musafirnya, tapi seorang musafir itu ketika dia harus berhenti dan sebagainya, apalagi ini kendaraan umum kan tidak mungkin, kan begitu. Nah, kemudian memilih untuk menjamak dan sebagainya. Nah, itu kan harus difahami juga. Nah, ketika mengikuti kegiatan tadi Baitul Arqam ya, Baitul Arqam, kegiatan ini bisa nggak dijadwal misalkan pas waktu sholat, kemudian sholat ini kan juga bagian dari dakwah juga ya. Nah, kalau bisa ya itu. Tapi kemudian ketika ini berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain, misalkan narasumber yang ternyata bisanya jam seperti itu. Dan misalkan batas tempat ya waktu yang kita sewa. Misalkan. Dan kemudian batas atau deadline tempat yang kita sewa itu seperti kan yang buat aturannya bukan kita gitu. Itu sedangkan kita sudah berusaha untuk menego ternyata tidak bisa. Ya, itulah yang menjadi dasar ataupun alasan kita dibolehkan menjamak. Dan menjamak itu kan bagian dari rukhsah ya. Rukhsah itu kan semacam hadiah kalau kita ambil Allah pun akan senang kan begitu. Nah, maka kita ambil itu.
Berarti sifatnya yang mana jadwal itu tidak jadwal rutinitas Ya. sehari-hari. Kalau kuliah ya enggak bisa karena Nah. sudah itu sifatnya tiap hari. Tapi acara-acara sifatnya misalkan setahun sekali, ya, setahun sekali, dan kita hanya butuh waktu misalnya 2 hari dengan materi banyak. Bagaimana supaya materi itu bisa tersampaikan semuanya? Itu maka di antara cara untuk supaya waktunya itu terpenuhi yaitu dengan menjamak sholat itu diperbolehkan di dalam Muhammadiyah. Ya, itu. Baik, dari Bapak Ibu ada lagi? Ya, Ustadz, itu berarti karena tema kita adalah manhaj tarjih, sehingga apa yang disampaikan Ustadz tadi berarti benar-benar sudah ini ya sesuai dengan yang dicantumkan atau yang di manhaj tarjih, karena mungkin rekan-rekan ternyata manhaj tarjih itu seperti itu dalam kita memahami sebuah konteks masalah. Ya kan kita terima kasih. Ini ada lagi satu. Semoga terakhir ya, mohon maaf ini waktu tinggal 2 menit. Bagaimana manhaj tarjih untuk seorang yang tinggal di suatu negara? Ini dari Mbak Siska Tias ya. Siska Tias. Bagaimana manhaj tarjih untuk seorang yang tinggal di suatu negara di mana mayoritas bukan Islam dan pelaksanaan sholat 5 waktu, sedangkan ketersediaan tempat sangat terbatas, bahkan jauh dan hanya beberapa. Selain itu, apakah kita bisa mengodok meskipun kita tinggal di daerah tersebut lebih dari 3 bulan? Terima kasih. Ini dalam sholat atau puasa? Sholat 5 waktu. Sholat. Mbak Siska mana nggih? Mbak Siska mungkin bisa bertanya langsung, monggo sama Ustadz Nazar dan Imam. Monggo. Kalau kita sudah belum? Sudah monggo. Sudah. Jadi kan gini, ketentuan itu kan ada qadha puasa tapi kan tidak ada qadha sholat. Kan begitu. Kalau ya, Ustaz ya. Oh, di sebagian mungkin ada nih, ada qadha sholat. Nah, cuman ini kan yang dihadapi tinggal di suatu negara yang mana ya mayoritas keyakinan berbeda dengan kita kan begitu. Sedangkan kita itu minoritas. Nah, terus bagaimana dengan sholat kita? Ya yang paling mudah kalau misalkan kita bisa menjumpai komunitas muslim di sana ya itulah yang menjadi rujukan kita. Tapi kalau misalkan kita sudah berusaha mencari kok tidak ketemu, ya berarti kan mau tidak mau ya. Misalkan kita tidak bisa meminta fatwa, ya mau tidak mau kita melakukan ini ijtihad pribadi untuk diri kita sendiri gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya sholatnya ya misalkan di pasar ataupun mencari tempat sholat sendiri ya, atau misalkan pas waktu itu kita sedang kuliah atau apa ya ada waktu longgar sedikit, itulah yang kita manfaatkan untuk sholat sekalipun mungkin kita ini mengambil waktu yang hampir-hampir terakhir misalkan, karena memang itulah yang bisa kita lakukan. Nah, saya kira di tempat-tempat semacam ini yang di negara-negara yang iklimnya sangat ekstrim itu juga akan selalu dijumpai begitu. Oke. Saya kira itu. Mohon maaf Ustadz, ternyata ini dari Mbak Siska merevisi, bukan mengodok ya, tapi maksud saya adalah jamak. Mohon maaf. Kalau mengodok puasa. Nah, cara menjamaknya seperti itu tadi, ya. Jadi dengan melihat kesempatan yang bisa kita miliki ternyata sempit ya, kita bisanya menjamak ya kita jamak. Artinya itu adalah ijtihad secara pribadi loh ya. Dan itu pun untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita bisa mendapatkan fatwa dari ataupun penjelasan secara hukum ya di sana, di sana ada mungkin komunitas muslim, nah itulah yang kita gunakan, itu lebih aman. Jadi berusahalah semampunya ya, mastata'tum. Tetapi kalau memang negara tersebut misalkan melarang sama sekali untuk beribadah, diancam dengan yang ancaman yang luar biasa misalkan, maka ya tidak usahlah mendatangi negara gitu ya. Itu jalankan seperti itu untuk menjaga mau apa ke sana, dan di sana kita tidak bisa sama sekali melaksanakan ibadah. Tapi kalau kita misalkan ke negara
yang mungkin karena mereka sangat menghargai waktu, misalkan kuliah tidak ada waktu sama sekali, ya kita mencoba-coba mencari sedikit waktu untuk kita melaksanakan sholat. Misalnya kuliah di mana yang negaranya sangat ekstrim dalam menghargai waktu untuk belajar dan bekerja negara barat misalkan. Nah, di situ berarti kita ya berusaha, kita ingin menggapai ilmunya misalkan, tapi dengan cara kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Seperti emperan. Bisa di emperan, tempat dimanapun ya sama tempat itu suci. Baik, saya kira cukup ya, dan ini mungkin terakhir saja dari saya untuk ya closing dari untuk Pak Nazar. Jadi ini apakah putusan tarjih ini penting ya, mengikat bagi semua warga Muhammadiyah? Apakah boleh kita berada di lingkungan Muhammadiyah, ya, namun untuk praktek amaliyahnya menggunakan menggunakan yang lain? Enggak. Ini terakhir ya. Oke. Nah, kita masuk di dalam amal usaha Muhammadiyah kan niatnya apa gitu kan. Dan di situ kita sudah niat untuk mengabdi di situ, berarti kita juga siap dengan segala konsekuensinya termasuk mengamalkan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh tarjih kan. Nah, jadi ini sangat mengikat gitu. Dan mengikat ini yang pertama tentu harus dimulai dari yang bersangkutan, ada kesadaran untuk mengamalkan itu. Yang kedua dari organisasi sendiri juga menekankan itu. Jadi ada dua arah. Gitu. Dan tentu caranya bukan berarti harus dengan cara represi, enggak, tapi dengan cara memberikan edukasi dan sebagainya. Nah, termasuk dengan kegiatan semacam ini. Nah, itu juga bagian dari upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai ataupun ketetapan tarjih bagi para orang yang mengabdi di semua amal usaha maupun Aisyah. Saya kira itu. Ya, karena tentunya karena berada di lingkungan Muhammadiyah, berarti amaliyahnya ketika berada di lingkungan Muhammadiyah berarti harus mengikuti yang ada di Muhammadiyah. Ini termasuk etika Irfan ini. Irfan juga. Irfan. Akhlak etika gitu. Baik, cukup nggih Bapak Ibu sekalian. Waktunya sudah jam 9:04. Ini menarik sekali bahasanya pada hari ini mengenai tarjih. Walaupun pembahasannya sebenarnya masih luas sekali ya. Ini sebagai awal untuk kita mengetahui tarjih. Nanti untuk yang lain-lain mungkin kita bisa bahas pada pertemuan atau pada bincang-bincang di minggu berikutnya insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini, dan terima kasih kepada Pak Nazaruddin Latif yang sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya mengenai manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, mungkin ada sebelum saya tutup ada yang terakhir. Ya, cukup ya. Baik, demikian saya selaku moderator ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun lupa absensi nggih sebelum live. Sebelum live hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum.